Kita akan melanjutkan sebuah pokok pembahasan di dalam khotbah penginjilan. Kita akan masuk di dalam keunikan dari sebuah khotbah penginjilan. Jadi kalau kita melakukan sebuah khotbah penginjilan adalah keunikannya. Nah, keunikan inilah yang akan kita pelajari bersama. Tapi sebelumnya, bahan yang saya sampaikan di dalam video-video yang sebelum ini dan yang akses sudah bisa Bapak download secara gratis di dalam kolom deskripsi daripada channel kita. Dan Anda bisa print dan Anda bisa mengikutinya secara baik. Bila ada pertanyaan, silakan Anda memasukkannya, menuliskannya, baik di dalam email atau WA atau dalam kolom komentar di dalam channel kita, supaya kita saling mengisi dan saya dengan senang hati akan menjawabnya dengan sangat terbuka. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita masuk di dalam sebuah keunikan khotbah penginjilan. Nah, keunikan khotbah yang ada di dalam khotbah penginjilan itu pertama, dia berfokus kepada Kristus. Memang setiap khotbah itu memiliki area tentang memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau khotbah penginjilan benar-benar dia memiliki sebuah fokus. Fokusnya apa? Yaitu kepada Kristus. Siapa yang dia ceritakan? Yaitu tentang Kristus. Apa yang dia lakukan? Semua bicara soal Kristus. Sifat, karakter, karya, apapun yang dilakukan di dalam proses pemberitaannya, yaitu tentang Kristus. Dari depan, tengah, hingga penutup. Pembukaan, batang tubuh, penutup, semua bicara soal Kristus. Karena dia melakukan prosesnya, yaitu mengagungkan Kristus. Nah, ini yang menarik. Kalau khotbah-khotbah kita yang lain mungkin pendaratan yang kita lakukan ada sisi yang lain, mungkin kita bicara soal nilai atau apapun, tetapi kalau yang satu ini dia berfokus kepada Kristus. Tidak bisa tidak. Namanya juga khotbah penginjilan. Jadi fokusnya kepada Kristus. Kita bersyukur kalau kita melakukan khotbah penginjilan sebagai hamba-hamba Tuhan, maka kita tahu betul bahwa kita sedang meninggikan Kristus. Yang kedua, apa yang menjadi keunikan di dalam khotbah penginjilan, yaitu dia menceritakan pengalaman pribadi sebagai dukungan terhadap isi khotbah. Pengalaman pribadi dia ceritakan, tetapi bukan sebagai fokus dari khotbahnya, tetapi dia berfokus sebagai dukungan bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan dan apa yang sudah Tuhan lakukan. Inilah yang paling enak. Dia menceritakan tentang Kristus. Kembali lagi. Dan hal-hal bahaya, mungkin ada kata sangat bahaya dong menceritakan tentang pengalaman pribadi yang sangat subjektif. Nah, di bagian yang lain, di dalam nanti kita memasuki di dalam membangun sebuah struktur khotbah penginjilan, makanya kita akan memperhatikan hal-hal, unsur-unsur yang akan dimasukkan di dalam khotbah penginjilan itu. Secara khususnya di dalam pengalaman pribadi. Ada elemen-elemen apa saja yang perlu kita tanyakan, ada elemen-elemen apa saja yang perlu kita hindari, yang perlu kita cegah supaya pengalaman pribadi yang sifatnya itu sebagai dukungan, bukan menjadi yang utama. Akhirnya menjadi yang utama. Maksud saya begitu. Di dalam khotbah penginjilan ada Kristus, tetapi dia juga bercerita tentang pengalaman.
Pengalaman inilah yang akan menolong pemberita khotbah penginjilan. Pengkhotbah itu bisa membuat sebuah relevan yang sangat baik. Di dalam minggu-minggu yang lalu, di dalam video-video kita yang lampau, saya sudah sangat menjelaskan bagaimana pengalaman pribadi itu memiliki sifat eh, relasi. Relasi dengan Tuhan dimulai dari situlah. Khotbah penginjilan tanpa relasi kita dengan Tuhan tidak akan pernah menghasilkan khotbah yang sangat relevan, yang menyentuh, yang personal, yang emosional. Tidak akan pernah terlakukan. Oleh sebab itu seorang gembala, seorang pengkhotbah yang akan mengkhotbahkan khotbah penginjilan, dia harus punya relasi. Di dalam ketujuh elemen yang pernah saya sampaikan juga, bahwa ada komunion antara pengkhotbah dan Tuhan. Bagaimana engkau bisa menceritakan sebuah pengalaman pribadimu yang tetap mengagungkan, yang tetap berfokus, yang tetap memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, keunikan khotbah penginjilan menawarkan harapan dan memberikan solusi. Dia bukan hanya memecahkan problem manusia, tetapi dia juga memberikan solusinya. Dia bukan hanya memberi jawab, tetapi dia memberi caranya. Dia menawarkan pengharapan dan juga solusi. Apa saja yang dia tawarkan di dalam pengharapan dan apa saja hal yang dia berikan di dalam solusi itu akan kita bahas sebentar ini. Tetapi kita tahu betul, Bapak Ibu Saudara-saudari, sesuai dengan iman Kristen kita, bahwa pengharapan dan solusi di dalam sebuah khotbah itu merupakan sebuah pekerjaan dari Roh Kudus. Khotbah penginjilan tidak lepas dari bagaimana Allah membuka hati seseorang, lalu memasukkan sebuah pengharapan dan meyakini itu sebuah solusi kalau itu bukan pekerjaan dari Roh Kudus. Oleh sebab itu di dalam kita menyusun kerangka khotbah penginjilan, mintalah Roh Kudus terlebih dahulu memenuhi hati kita, supaya hati kita itu benar-benar terbuka akan kebenaran. Dan ketika hati kita terbuka kepada kebenaran, maka kita bisa masuk di dalam hatinya mereka. Karena mereka juga merindukan kebenaran yang sama dengan kehidupan kita. Inilah tantangan yang akan dijawab di dalam khotbah penginjilan, yaitu tentang pergumulan hidup dan juga nilai. Pergumulan hidup berbicara mengenai masalah-masalah di dalam kehidupan. Dari kereta bayi sampai kereta kematian. Semua dijawab. Dan kita tahu kalau kita sudah punya sesuatu sosok pribadi yang pasti dan menjawab, yaitu Kristus, maka pergumulan itu sudah lunas dan telah selesai. Dan kita punya caranya. Di dunia pergumulan menjadi sesuatu yang tidak jelas. Jawabannya tidak pasti, tidak kekal. Olehnya kita harus membuka diri kita bahwa Kristuslah itu adalah jawaban
pergumulan itu. Tantangan di dalam khotbah penginjilan, dia akan berbicara mengenai identitas pribadi. Siapa aku, dari mana aku berasal, untuk apa aku hidup. Semua harus dijawab. Karena di dalam khotbah penginjilan itulah kita akan menemukan jawaban bahwa engkau adalah pribadi umat manusia yang berharga di mata Allah. Dan Allah sangat mengasihimu. Dan Allah menjawab. Pergumulan di dalam khotbah penginjilan, di dalam permasalahan pergumulan, juga sering berbicara mengenai moralitas, keyakinan. Aku ini masih berdosa, aku ini orang yang begini, aku itu memiliki karakter seperti itu. Itulah yang harus dijawab. Di dalam berbagai kehidupan, keyakinan akan Allah pun dijawab. Itu dalam sebuah pandangan nilai. Pandangan tentang nilai Kristen. Kenapa ya orang Kristen seperti itu? Kelakuannya seperti itu dan sedangkan engkau menawarkan tentang hal yang baik. Nggak nyambung. Kau harus bisa menjawabnya. Kau harus menjawab tentang pribadi Yesus yang turun. Tentu ini bicara soal dogmatika. Dan itu pun harus dijawab. Kerumitan tentang keselamatan, pengalaman, tentang nilai-nilai kekristenan yang berbeda dengan dunia. Katanya orang Kristen nggak boleh nikah, tetapi ini menikah secara pastoral. Harus dijawab. Karena itulah khotbah penginjilan bukan hanya memberi tentang sebuah pengharapan, tetapi dia juga harus memberi sebuah solusi. Rumit, tetapi inilah yang harus kita jawab. Di dalam pembuatan struktur khotbah, kita akan tahu betul bahwa pergumulan dan nilai yang didasarkan pada waktu kita melakukan khotbah penginjilan bukan berdasarkan kepada kemampuan kita mengolah kata, menempatkannya, tetapi itu semua karena relasi kita dengan Tuhan dan sebuah hubungan kita yang baik. Kegagalan di dalam khotbah penginjilan adalah kita tidak mampu untuk menjawab pergumulan saat ini dan keyakinan kita tentang iman kekristenan. Kalau dijawab di dalam pergumulan dengan menggunakan social gospel, selesai, tetapi nilai dan keyakinannya belum. Akhirnya, kekristenan menjadi batu sandungan di dalam proses khotbah penginjilan secara umum. Pergumulan dan nilai harus kita patahkan, harus kita hancurkan dengan memasukkan Kristus di dalamnya. Biarlah ini menjadi sebuah pergumulan hidup kita, bahwa kita selalu memikirkan di tengah khotbah kita ada pemberitaan tentang Kristus yang memberi jawaban dan dia juga memberi solusinya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai alat yang menghubungkan tentang Allah yang kudus itu kepada manusia yang berdosa. Kita harus berusaha dengan cara yang demikian pun ini merupakan sebuah bentuk dari keyakinan kita mempertanggungjawabkan diri kita sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, untuk semakin efektif di dalam melakukan khotbah penginjilan. Ingat, jangan kita memikirkan kita harus pergi ke jauh.
Kalau Allah memanggil untuk pergi yang jauh di sebuah daerah, secara umum kita melakukan khotbah penginjilan, good, baik. Tapi kita harus tahu juga bahwa orang yang ada di sekitar kita, anak kita, mereka juga bergumul tentang identitasnya. Dia bergumul dengan nilai kepercayaannya. Mereka perlu mendapatkan khotbah penginjilan. Istri kita, diri kita pun harus mendapatkan sebuah berita yang baru tentang pengharapan dan solusi. Dan itu semua kita dapatkan di dalam pribadi Kristus. Saya berdoa, kita dipanggil untuk semakin hari bertanggung jawab, untuk melakukan apa yang menjadi amanat, mandat Tuhan atas kehidupan kita. Biarlah Tuhan menolong kita, menyelesaikan apa yang sudah Tuhan kerjakan atas kita, melalui pengalaman kita. Tuhan Yesus memberkati kita.